Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, saya percaya Bapak Ibu Saudara tetap dalam lindungan Tuhan, tetap dalam berkat-berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita semua kesehatan, kekuatan, dan kita boleh diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah, dan mengagungkan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan, untuk kembali kita diberkati dan dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan membuat kita untuk semakin berharap bersandar kepada Tuhan dan tetap belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Namun sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita dan kita akan bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus atas anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan kembali belajar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Roh Allah memberikan kepada kami semua pengertian sehingga firman-Mu itu benar-benar memberkati kami. Firman-Mu bisa menjadi bekal untuk kami menghadapi hari-hari kami yang penuh dengan tantangan. Kami percaya firman-Mu akan membangkitkan iman di dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin dapat mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan, permasalahan, tantangan yang saat ini kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Engkau dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini akan bersama-sama kita ambil di dalam Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Sekali lagi, renungan kita hari ini yaitu di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Judul perikopnya di situ adalah bersabar dalam penderitaan. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara boleh menyimak ayat ini bersama-sama. Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudaraku, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini saya berikan judul yaitu bersabar di masa pandemi. Kalau kita melihat dari berita-berita yang saat ini kita dengarkan, baik dari media sosial maupun media elektronik maupun media cetak, ada peningkatan jumlah kasus virus corona pasca libur panjang yang barusan kita nikmati Bapak Ibu Saudara ya. Karena libur ini bisa kita nikmati bersama-sama, dan beberapa ada yang kemudian mengadakan silaturahmi ke keluarga dan lain sebagainya pada perayaan-perayaan yang ada pada masa-masa libur ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan kita melihat negara Malaysia, tetangga kita yang telah lockdown dari sekian lamanya. Kemarin kita mendengarkan berita bahwa ada peningkatan kasus yang cukup signifikan. Bahkan kasus perharinya bisa hampir sama dengan apa yang terjadi di India. Ini berita yang kita dengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya berita-berita ini membuat kita
mungkin ada yang merasa sudah kebal dengan berita seperti ini sehingga kita bisa acuh tak acuh dengan berita itu. Tapi beberapa mungkin ada yang merasa khawatir, ada yang merasa takut, ada yang kemudian kita merasa bosan dengan segala hal yang sedang terjadi seperti sekarang ini, sehingga kita kemudian mulai menjadi orang yang tidak sabar. Bisa kita kemudian melampiaskan ketidaksabaran kita berupa emosi kita dengan jalan kita melanggar, dengan sengaja melanggar protokol kesehatan, atau kita kemudian tidak mempedulikan himbauan, aturan yang saat ini seharusnya masih harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi saya rindu melihat keadaan yang saat ini kita hadapi, di mana pandemi ini masih terus terjadi. Saya rindu kembali mengingatkan kepada saudara bahwa salah satu bukti daripada orang-orang Kristen yang telah menerima karunia Roh Kudus, di mana minggu lalu kita telah merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, kita harus memiliki buah-buah Roh Kudus, yang salah satu buah Roh Kudus itu adalah sabar atau kesabaran. Nah, Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan yang ke-11, Yakobus menasihatkan kepada umat Kristen secara umum untuk apa? Untuk mereka bersabar dalam penderitaan. Penderitaan yang dihadapi pada masa Yakobus mungkin tidak sama dengan penderitaan yang saat ini kita hadapi, namun memiliki sebuah nilai yang sama. Apa itu nilai yang sama? Sama-sama sebuah penderitaan. Penderitaan terkait pada masa Yakobus adalah penderitaan yang berkaitan dengan penganiayaan yang dialami oleh orang-orang Kristen pada zaman itu. Karena kenapa? Karena orang Kristen saat itu sedang dikejar-kejar karena iman dan percaya mereka kepada Yesus Kristus. Bahkan tidak sedikit orang Kristen saat itu harus dibunuh, dibinasakan. Nah, pada sekarang ini mungkin kita tidak mengalami, sekalipun ada beberapa saudara kita di tempat-tempat tertentu yang memiliki pengalaman yang hampir sama dengan apa yang dialami oleh orang-orang Kristen pada zaman surat Yakobus ini disampaikan atau dituliskan. Saat ini kita mungkin memiliki penderitaan yang berbeda-beda, namun secara general kita sama-sama memiliki penderitaan yang sama, yaitu terkait dengan masa pandemi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersabar dalam penderitaan adalah salah satu ciri dari orang-orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Bersabar di dalam penderitaan adalah salah satu ciri daripada orang-orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tentunya kita sebagai orang percaya adalah orang yang telah menerima karunia Roh Kudus, yaitu karunia Roh Kudus untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu kita semua harus mampu menampilkan kehidupan Kristen yang mampu menjadi teladan bagi sekeliling kita. Di tengah ketidaksabaran orang, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen harus menampilkan sebuah sikap hidup Kristen yang menjadi contoh bagi mereka, yaitu bersabar. Pertanyaannya, apakah kesabaran itu? Jika dunia mungkin memberikan sebuah pemahaman, pengertian tentang sabar, sehingga ada istilah yang kemudian sering kita dengar, sesabar-sabarnya saya, masih ada batas kesabaran saya. Tentunya itu akan memiliki paham yang sedikit berbeda, pengertian yang sedikit berbeda tentang kesabaran dalam pengertian Kristen. Dari Yakobus pasal 5, ya, kalau kita memperhatikan dari ayat yang ke-8 bagian A, kita melihat bersama-sama. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Perhatikan kata bersabar dan harus juga meneguhkan hatimu. Kata bersabar di sini disandingkan dengan kata meneguhkan hati. Apa pengertian bersabar dan meneguhkan hati? Ternyata
Meneguhkan hati ini berbicara tentang seorang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan keinginan, untuk mengkontrol keinginannya, dan mengkontrol nafsunya. Sehingga di dalam hal ini, orang yang sabar adalah orang yang mampu meneguhkan hatinya untuk tidak mudah menjadi rapuh. Orang yang sabar adalah orang yang mampu mengendalikan keinginannya untuk tidak menuruti hawa nafsu, untuk marah, untuk melampiaskan amarahnya, untuk mengikuti segala keinginan hatinya. Orang tersebut akan sabar, orang tersebut akan mampu mengendalikan perkataannya maupun perbuatannya. Sekalipun kadangkala di dalam pikirannya sudah berkecamuk. Tetapi orang yang sabar akan mampu mengkontrol dan mengendalikan sedemikian rupa sehingga dia disebut sebagai orang yang meneguhkan hati. Hatinya teguh kepada sebuah prinsip-prinsip kebenaran. Hatinya teguh kepada prinsip-prinsip keadilan. Jadi bersabar di sini bukan berarti kita sedang menahan diri supaya tidak marah saja, sehingga kemudian pada masa kita sudah memiliki kekuatan, kita bisa melampiaskan kemarahan kita. Tidak. Tetapi bersabar di sini kita meneguhkan hati untuk tetap ada di jalan Tuhan, tetap mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, tetap belajar untuk tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Kesabaran kita harus kita tundukkan di bawah kebenaran firman Allah. Sehingga kesabaran di sini bukan lagi mengikuti keinginan kita, tetapi kesabaran di sini berarti kita sedang mengikuti kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan selanjutnya, ya, sabar di masa pandemi adalah sebuah kesabaran yang kita bangun berdasarkan pengenalan akan firman Allah, berdasarkan akan kebenaran firman Allah. Sehingga kesabaran kita bukan lagi terbatas kepada aturan-aturan yang kita lihat saat ini saja, tetapi berbicara tentang pendisiplinan yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui ketaatan kita kepada setiap perkataan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sampai kapan kemudian kita bersabar? Di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7, kita melihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan, "Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi." Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai kapan kita bersabar? Yakobus 5 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa saudara dan saya harus bersabar sampai kedatangan Tuhan. Apakah kedatangan Tuhan yang dimaksud di sini? Kalau kita melihat Yakobus kemudian menyandingkan kedatangan Tuhan dengan petani yang sabar menantikan hasil. Menantikan hasil. Apa artinya? Yang pertama, ternyata kita bersabar sampai Tuhan menjawab apa yang saat ini menjadi pergumulan kita. Sampai Tuhan menjawab apa yang menjadi doa-doa dan harapan-harapan kita. Saudara dan saya harus bersabar seperti petani. Ketika kita belajar dari petani ini, kesabaran tadi kemudian tidak lagi berpangku tangan, di mana kita sabar, tetapi kemudian kita menjadi orang yang pasif. Tidak. Petani yang menantikan hasil, dia akan berusaha. Ketika dia sudah menanam padi atau hasil kebunnya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita melihat bersama-sama. Petani kemudian merawat, menjaga, mengairi, menjaga dari serangan-serangan hama.
menjaga dari serangan mungkin burung pipit yang akan berusaha untuk mengambil bulir-bulir padi atau gandum. Kemudian kita melihat bersama-sama, petani akan terus merawat sampai kemudian padi tadi benar-benar menghasilkan buah. Hal ini memberikan tuntutan kepada saudara dan saya ketika Tuhan katakan kita bersabar sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan, yaitu saudara dan saya harus bersikap aktif. Untuk apa? Untuk menantikan kedatangan Tuhan. Dengan jalan apa? Dengan jalan kita terus belajar, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Merawat, menjaga kesabaran yang kita bangun tadi itu. Supaya apa? Supaya benar-benar menghasilkan buah pada saatnya. Dari keseluruhan ini secara sederhana Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bersama-sama tentang kebenaran bahwa kesabaran yang dimaksud di sini tidak berbicara tentang kuantitas, tetapi berbicara tentang kualitas. Karena kenapa? Kedatangan Tuhan dan apa yang dikerjakan petani yang sedang menanam tadi itu, kita melihat bersama-sama ini berbicara tentang kualitas sebuah kesabaran. Sehingga tidak lagi berbicara tentang berapa lama kita sabar, tetapi seberapa mampu kita melakukan kesabaran dengan benar, sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Sehingga kesabaran kita bukan menjadi kesabaran yang temporal, tetapi kita boleh benar-benar memiliki kesabaran yang bisa dikatakan sebagai sebuah kesabaran yang kekal. Karena kenapa? Karena ada Roh Kudus, Roh Allah yang memampukan saudara dan saya untuk terus bersabar di tengah segala macam penderitaan, di tengah segala macam kesulitan-kesulitan yang saat ini mungkin kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau demikian bagaimana kita harus bersabar? Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 9 sampai 10 firman Tuhan katakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Dari ayat ini kita melihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa bersabar dengan benar, dengan sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa bersabar secara alkitabiah. Yang pertama firman Tuhan katakan yaitu jangan bersungut-sungut. Ya, jangan bersungut-sungut. Apa itu jangan bersungut-sungut? Jangan bersungut-sungut berarti kita tidak mudah menggerutu, tidak mudah mengeluh, tidak mudah menunjukkan muka masam kita. Kata bersungut-sungut di dalam terjemahan lain yaitu kita suka memberontak, kita suka melawan, kita tidak mentaati aturan, kita dengan sengaja melakukan perlawanan-perlawanan kepada setiap aturan-aturan yang berlaku. Itu adalah bukti daripada ketidaksabaran. Oleh karena itu, kalau saudara pengen bersabar dengan sungguh-sungguh, belajarlah jangan bersungut-sungut, jangan menggerutu dengan aturan, jangan mengeluh dengan aturan kita. Selanjutnya, Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersabar, yaitu dengan kita jangan saling mempersalahkan satu dengan yang lainnya. Jangan saling mempersalahkan. Pengertian dengan jangan saling mempersalahkan ini adalah bahwa kecenderungan manusia selalu mencari pembenaran dirinya sendiri. Bahkan kalaupun dia salah, sudah terbukti salah, manusia akan berusaha untuk mencari yang namanya kambing hitam. Berusaha untuk mencari orang yang bisa disalahkan. Dalam masalah-masalah yang kita hadapi, kita mau jujur atau tidak, seringkali kita mencari kambing hitam. Mempersalahkan orang lain dari setiap masalah yang kita hadapi. Orang yang sabar tidak memiliki perilaku yang demikian.
Orang yang sabar tidak akan pernah mempersalahkan orang lain di dalam apapun yang dia saat ini derita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bersabar? Kalau saudara ingin bersabar sesuai dengan standarnya Allah, saudara harus belajar untuk tidak saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Tidak saling mempersalahkan. Kita belajar mengkoreksi diri kita. Dan kita mau belajar untuk merubah setiap hal, setiap perkataan, setiap perbuatan kita yang mungkin tidak benar atau masih kurang benar. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang berusaha mencari kesalahan orang lain. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-9 bagian akhir, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita saling mempersalahkan. Karena Tuhan melihat setiap perbuatan-perbuatan kita. Tuhan adalah hakim yang adil. Dia sudah berdiri di ambang pintu, firman Tuhan katakan. Ini berbicara tentang begitu dekatnya. Penghakiman itu akan datang kepada kita. Karena itu masing-masing kita harus belajar untuk mengkoreksi diri kita. Sehingga diri kita semakin berubah sesuai dengan kehendak Allah. Dibentuk dalam sebuah kesabaran-kesabaran yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bersabar? Yaitu dengan kita belajar untuk meneladani penderitaan dan kesabaran dari para nabi. Dalam ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan tadi, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kalau kita melihat dari Alkitab, ya, hampir semua nabi-nabi yang diutus Tuhan memiliki persoalan permasalahan yang berkaitan dengan menguji kesabarannya. Banyak hal yang bisa kita lihat. Abraham dengan segala kesabarannya menantikan datangnya seorang anak. Dalam penantiannya banyak sekali ujian-ujian yang dia hadapi. Ayub pun mengalami yang sama. Dalam kesetiaannya kepada Allah, Ayub mengalami ujian-ujian, penderitaan-penderitaan. Oleh karena itu, mereka semua menjadi teladan bagi kita. Mereka adalah manusia biasa seperti saudara dan saya. Tetapi mereka telah mampu menaklukkan dirinya untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan mereka belajar untuk bersabar. Kalau saudara sudah mulai kehilangan kesabaran, ingat para nabi yang telah memberikan teladan kepada kita sekalian untuk bersabar. Supaya kita pun diberikan kekuatan untuk bersabar. Setelah kita mengingat, kita berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan dengan Roh Kudus-Nya memberikan kepada kita kekuatan untuk bersabar. Dari sini Bapak Ibu Saudara kita akan melihat apa yang menjadi buah daripada kesabaran itu. Dari ayat yang ke-11 firman Tuhan katakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Kita melihat bersama-sama Ayub mengalami berkat-berkat Tuhan 2 kali lipat, bahkan lebih dari apa yang telah dia terima sebelumnya. Kita melihat bersama-sama. Kita melihat buah daripada kesabaran. Yang pertama adalah berbahagia atau makarios atau diberkati Tuhan. Percayalah ketika saudara bersabar, berkat-berkat Tuhan tidak jauh dari saudara. Tidak jauh daripada kita. Dan yang kedua, kalau saudara bersabar, saudara akan menjadi kekasih-kekasihnya Tuhan. Seperti Ayub, dia menjadi kekasihnya Tuhan. Dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dia mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya. Dia mengalami kedamaian Tuhan dalam hidupnya. Dia mengalami sukacita Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika saudara bersabar, saudara akan dapat melalui pandemi ini dengan bersukacita.
dengan bersukacita, dengan berkemenangan dari Tuhan. Kita mau belajar bersabar. Baik di dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan-pelayanan kita mau belajar bersabar. Suami sabar kepada istri, istri sabar kepada suami, orang tua sabar kepada anak. Saudara akan menerima berkat-berkat Tuhan, menerima hasilnya. Kita sabar dalam pekerjaan kita, tidak mudah menuntut, tidak mudah kita protes. Ketika kita mungkin merasa tidak mengalami keadilan dan lain sebagainya, Tuhan akan mengangkat saudara seperti Yusuf mengalaminya. Saudara sabar dalam pelayanan, Tuhan akan membuat pelayanan saudara berhasil. Percayalah pada firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih nasihat firman-Mu yang mengajar kami untuk bersabar. Di tengah kondisi pandemi, di tengah kondisi bencana, di tengah kondisi politik, sosial yang saat ini kami hadapi, yang menantang kami untuk kami kadangkala kehilangan kesabaran. Kami diingatkan firman-Mu untuk kami tetap bersabar ya Tuhan. Bersabar yang tanpa batas. Karena kami harus bersabar sampai kedatangan-Mu. Sampai kami beroleh kemenangan dari kesabaran itu. Kami beroleh upah dari kesabaran itu. Berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu. Supaya Tuhan tanamkan kesabaran itu dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tanamkan kesabaran dalam rumah tangga mereka. Tanamkan kesabaran dalam keluarga mereka. Dalam pekerjaan mereka, di dalam pergumulan-pergumulan mereka, di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Sehingga kami beroleh kemenangan daripada Tuhan. Kami akan percaya, berkat karunia daripada Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh hidup melakukan firman Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi terang yang ajaib, menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Ini doa syukur kami. Kami percaya Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati daerah-daerah yang saat ini terkena bencana, dilanda konflik. Tuhan memberkati dengan keamanan, ketertiban, dan berkat-berkat daripada Tuhan nyata bagi bangsa kami Indonesia. Ini doa permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.